Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nofisana Rahmawati Zulfa dalam Nofis Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang membuat presentasi melalui Prezi. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan mencoba membuat presentasi dengan menggunakan Prezi. Pertama kita buka dulu prezi.com. Nah, karena saya sudah daftar, maka di sini tampilannya seperti ini. Kita pilih yang fashion, kita pilih template-nya. Di sini akan muncul banyak sekali template. Kita pilih salah satu aja. Nah, misalkan saya memilih yang satu ini. Kita use this template. Kemudian kita isikan presentation detailnya. Kemudian diklik anyone on the web, klik continue. Nah, di sini sudah muncul yang kita inginkan tadi. Ada company logo di sini, nanti akan saya isikan dengan logonya Gubuk Jatim. Kita insert gambarnya. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian di sini kita isikan judul materi kita saja. Dan kita ingin mengganti warna tulisan, kita bisa langsung klik di atasnya. Ini yang tanda A, kita klik warna yang kita inginkan. Misalnya saya ingin warna merah, enter. Kemudian di sini ada lagi, kita tambahkan logonya dari rumah belajar. Kita tinggal menambahkan image lagi, kita upload dari file kita. Nah, di sini bisa kita atur, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Mau ditaruh di sebelah mana? Misalnya saja ini saya akan taruh di sebelahnya, ini di paling ujung kanan. Jadi judulnya nanti akan saya pindah ke tengah. Nah, seperti ini. Jika kita ingin mengatur letak penulisan, kita tinggal klik yang alignment, kita klik yang center, pasti nanti akan terpusat di tengah. Kemudian setelah itu kita tuliskan materi kita yang pertama, yaitu di sini saya tuliskan misalnya permintaan.
kemudian penawaran, kemudian harga keseimbangan, dan yang terakhir adalah elastisitas. Ini sebagai tambahan materinya. Nah, ini yang untuk keseimbangan, tulisannya ini masih kurang rapi ya, maka kita harus merapikan. Untuk mengecilkan, kita klik yang bagian atas ini, decrease size, kita kecilkan biar terlihat rapi. Oke, kemudian kita pilih yang sebelah sini, kita buat yang planet-planet aja biar lebih mudah. Pengaturan ini, tata letaknya ini bisa kita atur, kita sesuaikan ya. Misalnya ini yang penawaran saya turunkan, kemudian yang elastisitas ini juga saya turunkan juga. Nah, jadi seperti ini. Ini tergantung dari kita. Oke. Kemudian kita lanjut ke submateri permintaan. Nah, di sini nanti akan saya tuliskan materi apa aja yang ada di permintaan. Misalnya saya akan merubah apa yang di sini, yang di dalam bulatan ini menjadi judul dengan keterangan gambar. Kita pilih salah satu gambar dengan judul misalnya seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa insert gambar yang sesuai dengan materi kita. Misalnya tadi permintaan saya cari gambar permintaan, misalnya seperti ini. Nah, ini karena gambar saya lebar, maka kita bisa mengaturnya seperti ini. Kita klik tanda panahnya, kita arahkan ke size yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan lagi judul kita. Permintaan. Di dalam permintaan ini nanti saya akan membuat subhead, yaitu yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua jenis, kemudian yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa saja, kemudian masih ada dua lagi, berarti kita tambahkan subtopik di sini sebelah kiri atas. Nah, kita bisa mengatur letaknya ke tempat yang kita inginkan dengan cara mengklik geser.
Kemudian setelah faktor, di situ ada bunyi hukum permintaan. Kemudian kita tambahkan lagi dengan kurva permintaan. Oke, kita atur dulu letaknya. Lalu sudah kita isikan satu persatu mulai dari permintaan. Kita klik bagian sini, bagian bulatnya pengertian ini, kita klik zoom in. Kemudian kita bisa langsung menuliskan pengertian permintaannya di sini. Jumlah barang pada suatu pasar yang ingin dibeli oleh konsumen pada saat tertentu dalam berbagai tingkat harga. Kemudian kita back, kita pilih dulu layoutnya. Di sini kita pilih yang gambar dengan judul seperti ini. Gambarnya nanti kita ganti dengan kemudian kita kasih judul jenis permintaan. Nah, di sini kita akan membuat subtopik karena jenis-jenis permintaan ini terdiri dari 3. Yang pertama, berdasar tingkat daya beli konsumen. Kemudian yang kedua, dari komponen yang mengajukan. Kemudian baru yang ketiga adalah dari segi yang meminta. Nah, seperti ini. Baik, yang untuk kita masuk lagi ke permintaan. Di sini saya akan menambahkan beberapa dari rumah belajar. Yang tadi ini saya akan tambahkan di jenis permintaan. Di sini kan ada 3, berdasarkan tingkat daya beli konsumen, komponen yang mengajukan, dan segi yang meminta. Kita tambahkan tingkat daya beli konsumen. Nah, di sini ada permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Nah, seperti apa permintaan absolut itu? Kita cari di portal rumah belajar. Kita cari sumber belajar untuk SMA. Ini ada materi permintaan dan penawaran. Kita klik. Nanti ini. Di sini ada jenis-jenis permintaan. Nah, kalau bisa kita lihat yang seperti ini, kita klik permintaan absolut. Nah, permintaan absolut adalah permintaan yang tidak dapat didukung oleh daya beli, tetapi lebih merupakan angan-angan setiap orang yang dapat dipastikan mempunyai permintaan absolut. Oke, saya akan screenshot untuk bagian yang ini. Maka setelah saya screenshot dari sini, saya akan tambahkan
sini akan saya tambahkan sumber. Di sini sudah saya tambahkan sumbernya. Kemudian kita kembali. Baik, kita lanjutkan yang faktor. Kita isikan faktor-faktornya di sini. Nah, ini caranya mengecek gambar. Kemudian kita kasih judul. Keluar telepon tulisannya. Nah, di sini akan kita tambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah kemudian yang kedua adalah pendapatan. Kemudian yang ketiga, intensitas kebutuhan. Kemudian yang keempat, distribusi pendapatan. Yang
Kemudian yang kelima, pertumbuhan penduduk. Ini selera masyarakat maksudnya. Kemudian yang terakhir, adanya barang pengganti. Oke, sudah selesai, tinggal kita atur tulisannya, kita rapikan. Ya, kita kembali lagi. Tadi faktor, sekarang kita isikan hukum. Berbunyi, jumlah permintaan terhadap suatu barang suatu barang berbanding terbalik dengan harga. Tinggal kita rapikan aja. Nah, kita ganti tulisan. Ini. Kemudian kita kembali lagi tentang kurva permintaan. Di sini saya akan membantu layoutnya. Layoutnya di sini akan saya kasih gambar. Baik, saya milih yang seperti ini. Oke, 2 gambar. Kita tuliskan dulu judulnya. Kita atur posisinya biar ke tengah. Kemudian kita insertkan gambar yang sudah kita punya. Di sini saya mengambil dari Google. Kurva permintaan ini.
saya enter dulu. Oke, kita enter. Kata jika harga sekian, jumlah roti sekian, maka kita insertkan lagi kurvanya. Jika sudah, kita enter. Nah, tinggal kita tata. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke terakhir, fungsi. Kita isikan fungsi permintaan. Oke, selanjutnya kita isikan fungsi permintaan. Kita isikan fungsi permintaan. Kita insert gambar. Nah, ini adalah rumus permintaan. Selesai. Kita kembali ke halaman awal, kemudian kita lanjut kerjakan untuk penawaran. Nah, di penawaran ini saya akan isikan tentang Nah, di sini akan saya isikan tentang penawaran. Yang pertama adalah pengertian. Kemudian yang ketiga ada faktor. Kemudian yang keempat
Sini ada hukum. Kemudian yang kelima, ada kurva penawaran. Dan yang terakhir ada fungsi. Kalau sudah, kita lanjutkan ke keseimbangan. Harga keseimbangan. Di sini saya yang pertama akan menambahkan tentang video tentang harga keseimbangan. Di sini di keseimbangan saya akan menambahkan video tentang harga keseimbangan. Di sini saya ambilkan dari internet, dari YouTube. Dari sini akan saya tambahkan pada presentasi kali ini. Oke, insert. Saya letakkan di sini biar anak-anak mudah. Jadi nanti untuk melihatnya tinggal klik gambar play di tengah itu. Kemudian selain ini saya akan menambahkan juga tentang kurva harga keseimbangan pasar. Di sini saya akan upload image. Nah, di sini saya akan lampirkan gambarnya biar lebih mudah untuk memahami.
Kemudian juga tak lupa tadi untuk yang alamat YouTube-nya, kita bisa memasukkannya di informasi teks. Di sini ya, jadi harus kita cantumkan. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi. Kita lanjut ke elastisitas. Elastisitas saya bagi menjadi dua. Yang pertama, elastisitas permintaan. Yang kedua, elastisitas penawaran. Kita upload image. Oke, kita mulai ke elastisitas permintaan. Kita coba ubah layoutnya.
Nah, sudah selesai. Kalau ini mengganti ini apa namanya, stylenya, kita bisa klik yang style di sini. Topic shape. Nah, ini kita bisa memilih salah satu dari ini. Misalnya saya akan mengganti yang modelnya seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya. Kita akan mencoba mempresentasikan hasil dari Crazy yang saya buat. Di sini ada judulnya permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Kita coba klik yang permintaan. Pengertian, jenis-jenis, faktor, hukum, kurva, dan fungsi. Pertama kita klik pengertian. Ini adalah pengertian dari permintaan. Kemudian jenis-jenis. Jenis-jenis di sini tadi ada materi dari rumah belajar, yaitu macam-macam jenis permintaan. Di sini ada permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Nah, di sini saya lampirkan alamatnya. Kemudian kita kembali lagi ke komponen yang mengajukan. Nah, ini ada 4 komponen yang mengajukan. Kemudian dari segi yang meminta, ada permintaan individu dan permintaan kelompok. Selesai. Kemudian faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, di sini ada harga barang, pendapatan, intensitas kebutuhan, distribusi, pertumbuhan penduduk, selera, dan barang pengganti. Nah, di sini materinya ada semua di rumah belajar. Kemudian hukum permintaan. Di sini hukum permintaan berbunyi jumlah permintaan terhadap suatu barang berbanding terbalik dengan harga. Ini juga ada di rumah belajar. Kemudian kurvanya. Nah, kurva permintaan seperti ini. Ini saya ambil dari Pustekkom Kemendikbud, ini juga dari rumah belajar. Kemudian yang terakhir adalah fungsi. Fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan itu kita gambarkan sebagai P sama dengan A min B H atau H sama dengan A min BP. Kita masuk ke penawaran. Nah, di sini ada pengertian penawaran. Nah, ini juga saya ambil dari rumah belajar. Banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Kemudian jenis-jenis. Nah, di sini juga saya ambilkan
dari rumah belajar, jenis-jenis penawaran, ada penawaran perorangan dan penawaran pasar. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran, ada ketersediaan harga barang, biaya produksi, tujuan-tujuan perusahaan, tingkat teknologi, pajak, dan prediksi masa depan. Kemudian ada hukum. Hukumnya berbunyi, hubungan antara harga barang dan jasa dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif. Artinya jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Kemudian kurvanya seperti ini dari Pustekkom Kemendikbud 2016. Kemudian fungsi penawarannya adalah P sama dengan A plus BH atau H sama dengan A plus BP. Kemudian harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar ini terbentuk dari HD sama dengan HS. Jadi nanti ada titik temu antara penjualan dengan penawaran. Nah, kita bisa melihatnya di YouTube dengan cara kita klik. Nah ya, ini bisa berfungsi. Kemudian kita simpan. Kita back. Nah, di sini ada alamat YouTube-nya, saya cantumkan juga. Kemudian kita kembali ke elastisitas. Kita masuk ke elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Di sini ada dua. Yang pertama elastisitas permintaan. Rumusnya seperti ini. ED sama dengan delta H per delta P kalikan P per I. Kalau sudah, kita ke elastisitas penawaran. Rumusnya adalah delta ES sama dengan delta H per delta P dikalikan P per I. Nah, demikianlah presentasi yang saya buat dari fitur Prezi. Di situ saya bekerja sama dengan rumah belajar karena materi yang paling banyak saya ambil dari rumah belajar. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.